warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Hidayat dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan membuat tugas video tugas UTS dari Bapak Dimas Wicaksono SEMAK tentang pengantar akuntansi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat kamu artikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Semua prinsip peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan gunakan pada kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya mulai dengan pembukuan buku di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan mereka lakukan terus-menerus. Akibatnya, proses tersebut menjadi sebuah siklus. Keberadaan siklus tersebut dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Menurut Dinavita 2014-8, siklus akuntansi mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, pengiktisaran data keuangan yang telah terproses sebelumnya, dan pelaporan. Sedangkan menurut Rahmanpura, pendapat bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut mulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. 11 tahapan siklus akuntansi. Identifikasi transaksi, analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi, pencatatan transaksi pada jurnal, posting buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, membuat penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau tahap opsional, penyusunan jurnal pembalik, tahap opsional siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa buku kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan, piutang dagang, dan lainnya sebagainya. Bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan diverifikasi. Analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban dan ekuitas. 3. Pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtun di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Terdapat dua macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya siklus akuntansi yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam suatu rekening yang didebit dan atau rekening dikredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. 4. Posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi adalah yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar akuntansi. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of account. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dan pencatatan transaksi di dalam jurnal. 5. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu.
Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang. Masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. 7. Penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga seimbang. Namun ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tapi saldo yang benar pasti seimbang. 8. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutkan siklus akuntansi selanjutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Neraca perusahaan dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. 9. Membuat penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Fungsi jurnal penutup sendiri yakni melakukan penutupan rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengatur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. 10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau tahap opsional. Pada langkah ini, akuntan menyusun rencana saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. 11. Penyusunan jurnal pembalik, tahap opsional siklus akuntansi. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.